Oke, di sini kita akan memperkenalkan peralatan tangan ya, atau hand tool, power tools, dan alat spesialis service tool ya. Oke, di sini kita peralatan tools dulu atau hand tool. Di sini ada macam-macam ya kuncinya ya. Nah, kita mulai dari pisau, ada tang lancip, atau kalau di bengkel namanya ini tang buaya ya, tang buaya. Ini ada tang kombinasi ataupun tang biasa orang nyebutnya ya, tang kombinasi. Maksudnya tang kombinasi ini selain untuk menjepit bisa untuk memutus juga ya, memotong. Terus di sini ada tang potong. Di sini juga ada kunci L ya. Ini kunci L. Kunci L bintang ya, L bintang, ini L biasa ya. Oke, di dalamnya ini terdapat juga ada kunci soket di sini ya. Kunci soket, ini matanya. Ini obeng min. Ini obeng min. Ya. Ada obeng plus ya. Dimana obeng ini terdiri dari 3 bagian ya. Ada kecil, sedang, dan besar ya. Nah, di sini terdapat kunci pas ring. Kenapa dikatakan pas ring? Karena di sini ada kunci pas, di sini ada kunci ring ya, atau ring kombinasi namanya. Nih, ya. Jadi kita mulai nomor 6 sampai nomor 19 di sini. Sebetulnya ada yang lebih besar gitu ya, tapi ini masih toolbox yang kecil ini yang kita perlihatkan. Oke ya. Nah, di sini ada toolbox yang lebih besar ya. Oke. Ini di sini tadi ada namanya ring kombinasi ya, atau kunci pas ring ya. Ini berbagai macam. Dari cat mulai di sini 9 ya. Dan seterusnya ini nih. Ini lebih besar ini pas ring ini. Kunci 32. Nah, pas ring 32. Mengenai fungsi saya rasa nggak perlu kita jelaskan lagi ya, karena di teori udah kita jelaskan ya fungsi-fungsinya. Nah, inilah bentuknya. Inilah kuncinya gitu loh, untuk lebih jelasnya ya. Ini kunci ring ya. Ini kunci ring. Nah, di sini ada juga berbagai jenis obeng ya. Ada yang obeng min, dari mulai yang kecil ya, kecil sampai yang terbesar. Ini obeng plus, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, di sini ada juga sama kayak yang di atas tadi. Ada tang potong, tang kombinasi. Di sini ada juga tang kip. Nah, ini tang kip. Ya, ini kalau ditekan dia makin buka. Ini dia kalau ditekan makin nutup. Nah, ini tang kip dalam. Biasanya untuk membuka kip yang ada di dalam. Contohnya kip master rim ya, master rim. Ini kip-kip yang di luar, kayak kip gigi tarik, kip di bagian bak kopling ya kan. Nah, jadi lain dia fungsinya. Ini ada tang lancip ya, bermodel-model. Ada yang model bengkok seperti ini, ada yang lurus seperti ini. Oke ya. Oke, di sini ada kunci soket ya. Ini ada kunci soket. Jadi kalau mau gampang, kalau buka
buka baut atau mur, nah ini lebih gampang, jadi nggak pala dilepas dari bautnya, dia langsung, karena dia bisa satu arah dia. Nah ini dia bisanya cuma ke kiri ya kan, ini bisa cuma ke kiri dan ini nggak bisa ke kanan, kecuali kita setel belakangnya nih, jadi lebih mudah. Ini baru bisa ke kanan, nah tapi ke kiri nggak bisa, jadi dia cuma satu arah ya. Nah biasanya kan kunci sok yang model-model seperti ini nih. Nah kunci sok, nah ini biasanya lebih susah kalau kita menggunakan ini. Tapi kalau untuk umpamanya untuk buka baut yang pertama kali, itu wajib menggunakan ini, karena kalau menggunakan ini dia bisa rusak nanti gigi-gigi yang di dalam. Jadi kalau udah longgar baru pergunakan yang seperti ini. Oke. Nah lanjut ya, ini dia jadi terdiri dari beberapa ya. Oke, mulai dari yang besar, sedang, dan kecil ya. Nih di sini ada mata kunci sok, di sini ada pahat, palu plastik, tang baes, dan kunci Inggris atau ya. Lanjut, di sini ada mata kunci L ya. Sini ada mata kunci L. Dan di sini ini yang kita perkenalkan alat hand tool dulu ya, hand tool. Nah di sini ada kunci T ya, supaya lebih mudah kalau buka baut. Nah ini di sini ada obeng ketok. Nah di sini ada alat power tool ya, power tool, peralatan yang digunakan dengan listrik ya. Contohnya seperti bor, gerenda ya. Ini bor listrik, berarti dicolokkan listrik. Ada juga yang model baterai. Kalau yang sekarang yang model power tool itu banyak digunakan di bengkel, kayak impact ya. Impact itu ada yang model dia pakai baterai, ada yang pakai listrik ya. Nah ini peralatan yang sering dipakai di dunia otomotif. Ini alat spesialis tools. Jadi dengan peralatan ini akan mempermudah si mekanik ya. Di sini ada ring kompresor. Jadi kalau untuk masang ring kita pergunakan yang ini ya. Ini tapi kalau untuk bengkel sepeda motor sih jarang sih yang menggunakan ini. Ini biasanya untuk pemasangan ring piston mesin mobil, dompeng ya. Apalagi spesialis servis toolnya nih, tracker ya, tracker untuk buka magnet. Dan ini palep spring ya, ini namanya palep spring, fungsinya untuk membuka klep. Jadi ini alat spesialis servis tool. Oke, untuk equipment kita lanjut ke equipment ya. Untuk equipment itu seperti kompresor ya, ini kompresor, terus selang, terus backlip ya. Ini backlip, sorry ya pakai kaki, ini backlip untuk mempermudah si mekanik dalam pengerjaan. Ada juga yang namanya air gun ya, air gun betulnya banyak, kayak katrol itu kan equipment juga gitu loh. Air grease
ya. Banyak jenisnya equipment ini. Dongkrak, nah itu salah satu equipment. Oke, mungkin itu aja untuk pengenalan peralatan otomotif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.